Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapri Hani SPD. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pembahasan soal-soal fisika yang merupakan seri yang keempat, di mana materi pada seri yang keempat ini adalah materi gelombang, kemudian gelombang bunyi, gelombang cahaya, dan alat optik. Oke, baik. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan soal-soalnya, saya minta dukungan kalian dengan cara memberikan like dan subscribe untuk video ini. Mudah-mudahan video ini terus berkembang. Kita lanjut ke pembahasan soal yang pertama, yaitu materi tentang gelombang, di mana seorang anak menjatuhkan sebuah kayu di permukaan air sehingga pada permukaan akan terbentuk pola gelombang. Jika menganggap persamaan simpang gelombang yang dihasilkan adalah Y sama dengan 6 sin 0,2 pt tambah 0,5 px, di mana Y dan X dalam cm dan T dalam sekon. Maka dapat disimpulkan A. Amplitude gelombang adalah 6 cm, frekuensi gelombang adalah 0,4 Hz, panjang gelombang 4 cm, dan cepat rambat gelombang adalah 1,6 cm per sekon. Dari keempat pernyataan ini, mana kira-kira yang benar? Kesimpulannya adalah mana yang benar? 1 dan 2, 1, 3, 2, 3, 2 dan 4, atau 3 dan 4. Inilah rumus persamaan gelombang berjalan. Itu persamaannya Y sama dengan 6 sin 0,2 pt kali 0,5 px. Nah, persamaan gelombang berjalannya adalah A sin omega T tambah K kali X. Maka secara otomatis dari persamaan ini kita tentukan bahwa amplitudenya adalah 6 cm. Berarti nomor 1 benar ya. 6 cm dalam satuan cm. Kemudian omeganya adalah persamaan omega, kecepatan sudut omega sama dengan 2 pf. Berarti dari persamaan di atas berarti omeganya adalah 0,2 pi yang ini. Berarti 0,2 pi sama dengan 2 pf. Berarti F sama dengan 0,2 pi per 2 pi, berarti frekuensinya adalah 0,1 Hz. Berarti nomor 2-nya salah, karena jawabannya adalah 0,4. Selanjutnya kita cari panjang gelombang. Panjang gelombang dasarnya itu dari K, di mana K sama dengan 2 pi per lambda. K-nya itu dari persamaan itu sebesar 0,5 pi, ini dianggap sebagai K ya. K berarti 0,5 pi sama dengan 2 pi per lambda, berarti lambda kita tinggal tukar saja. Lambda sama dengan 2 pi per 0,5 pi. Berarti lambda sama dengan 4 cm. Berarti ini sudah benar bagian nomor 3. Selanjutnya cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang dirumuskan V sama dengan lambda kali F, kita sudah ketahui tadi. V sama dengan lambdanya 4, frekuensinya 0,1, berarti kecepatan rambat gelombangnya adalah 0,4 cm per sekon, jadi bukan 1,6. Bukan 1,6, berarti jawabannya yang betul adalah bagian B. 1 dan 3 yang benar. Kita lanjut ke soal nomor 2, masih soal persamaan gelombang berjalan. Sebuah gelombang berjalan mempunyai persamaan simpangan Y sama dengan 0,5 sin 0,5 pi seper 100 T kurang 0,25 X, di mana T dalam sekon, X dan Y dalam cm. Berapa cepat rambat gelombang tersebut? Jadi jika pilihannya adalah pilihan ganda seperti ini, tinggal kita pilih saja, gunakan trik paling cepat saja, di mana untuk mencari kecepatan rambat gelombang kita gunakan persamaan koefisien T per koefisien X. Jadi T-nya yang ini, koefisiennya itu saja kita cari ini, kemudian X-nya adalah ini. Tinggal ini kita bagikan 100 per 0,25. Yaitu 400 cm per sekon. Jadi ini adalah menggunakan cara yang paling cepat. Walaupun sebenarnya bisa kita gunakan cara yang nomor 1 tadi, seperti ini juga boleh. Tapi kalau menyelesaikan soal pilihan ganda yang membutuhkan waktu yang cepat, maka tinggal kita gunakan trik saja. Koefisien T per koefisien X yaitu 100 per 0,25 dapat 400 cm per. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 3 untuk materi efek Doppler. Kita lihat soalnya. Mobil patroli polisi berada dengan kelajuan 28 meter per sekon.
mengejar pengendara sepeda motor di mana mobil polisi tersebut membunyikan sirene dengan frekuensi 640 Hz. Jika kelanjuran sepeda motor adalah 21 meter per sekon dan cepat rambat bunyi di udara adalah 358 meter per sekon, maka frekuensi sirene mobil polisi didengar oleh pengendara motor adalah titik-titik. Jawabannya adalah 738, 661, 654, 640, dan 628 Hz. Nah, persamaan untuk efek Doppler adalah Fp sama dengan frekuensi pendengar ya, sama dengan V tambah Vp per V tambah Vs kali Fs. Jadi ini adalah kecepatan rambat bunyi udara V sama di bawah kecepatan rambat bunyi udara. Ini kecepatan pendengar, ini kecepatan sumber, ini frekuensi sumber. Nah, kita lihat dalam konteks cerita di atas bahwa mobil polisi sebagai sumber bunyinya membunyikan sirene, berarti di sini adalah Fs-nya. Nah, di sini ada tanda tambah dan kurang sebenarnya. Nah, kebetulan dalam soal kita lihat dulu apakah dia tambah atau kurang. Ini ada tambah atau kurang. Nah, pendengar menjauhi sumber, berarti tandanya adalah kurang, bukan tambah di sini, salah ini. Ini kurang di sini karena pendengar menjauhi sumber, diburu oleh polisi. Kemudian sumber juga mendekati pendengar, makanya juga kurang di sini, bukan tambah. Sumber mendekati pendengar. Jadi kita masukkan angkanya 300 kecepatan bunyi udara ya, 348 dikurang 21 per 348 dikurang 28. Jadi kecepatan pendengarnya 21, kecepatan sumbernya 28. Kecepatan polisi ya, kali 640 frekuensi sumber. 348 kurang 321 adalah 327. Jadi bukan 309 tapi 327 per 320. 327 per 320 dikali 640. Itu hasilnya itu sebesar 654 Hz. Jadi bukan 628 ya, tapi 654 Hz. Bukan ini jawabannya. Ini. Jawabannya adalah 654 Hz. Baik, kita lanjut ke taraf intensitas bunyi nomor 4. Taraf intensitas bunyi sebuah mesin rata-rata adalah 40 desibel. Bagaimana jika 100 mesin dihidupkan secara bersama-sama? Berapa taraf intensitasnya? Bagian A 400 desibel, 140 desibel, 60 desibel, 50 desibel, dan 20 desibel. Nah, kita gunakan saja cara cepatnya. Jadi konsepnya begini, bahwa ini ada di bagian bawah, ini paling ini. Konsepnya bahwa jika sumber bunyi 10 kali lipat lebih banyak dari jumlah semula, maka taraf intensitasnya bertambah 10 desibel. Saya ulangi lagi bahwa jika sumber bunyi 10 kali lipat lebih banyak dari jumlah semula, maka taraf intensitasnya ditambah 10. Nah, kita lihat satu mesin 40 desibel. Kalau 100 mesin berarti 100 kali lipat ya. Jadi 1 ke 100 berarti 100 kali lipat. Berarti kalau kelipatan 10-nya adalah 10 desibel, berarti kalau 100 berarti tambahkan menjadi 20 desibel. Jadi tambahkan 20 karena 100 mesin. Berarti 40 tambah 20 yang ini ya. 40 tambah 20 sama dengan 60 desibel. Jadi naik 100 kali lipat. Jadi dari satu mesin 40, bagaimana kalau 100 mesin? Jadi konsepnya bahwa kalau 10 kali lipat, maka bertambah juga 10 desibel. Kalau 100 kali lipat berarti tambahkan 20. Kalau 1000 kali lipat, tambahkan lagi 10 lagi menjadi 30 desibel. Dan seterusnya. Itu kalau berdasarkan jumlah bunyi. Kalau jarak ke sumber bunyi itu 10 kali lipat lebih jauh dari semula, maka berkurang 20 desibel. Jadi 10 kali lipat lebih jauh dari jarak semula, maka dia berkurang 20 desibel. Kalau 100 kali lipat dari jarak semula berarti 40 desibel. Kekurangannya berkurangnya. Itu cara penyelesaian untuk taraf intensitas bunyi. Kita lanjut, masih hampir soal yang sama pada soal nomor 5. Nah, intensitas bunyi mesin jahit yang sedang bekerja adalah 10 pangkat minus 8 watt per meter pangkat 2. Untuk intensitas ambang batas bunyi itu 10 pangkat minus 12 watt per meter pangkat 2. Maka taraf intensitas bunyi dari 10 mesin jahit identik yang sedang bekerja adalah titik. Jadi ini ada konsep
intensitas bunyi dan taraf intensitas. Ini ada perbedaan yang mendasar dulu. Jadi berbeda antara intensitas bunyi dan taraf intensitas. Kalau intensitas bunyi itu satuannya watt per meter pangkat 2. Kalau taraf intensitas itu satunya adalah desibel. Nah, bagaimana cara mengkonversinya? Nah, gini. Sebagai contoh misalnya, ini saya berikan contoh di bawah ya. Ini. Jadi ini adalah 10 pangkat minus 7. Maka taraf intensitasnya itu adalah 10 kali log I per I0. Log I0 itu tadi 10 pangkat minus 12. Berarti 10 log 10 pangkat minus 7. Ini sebagai contoh ya. Per 10 pangkat min 12. Nah, 10 per pangkat minus 7 per 10 pangkat min 12 adalah 10 pangkat 5. Berarti 10 kali 10, 10 log 10 pangkat 5. Log 10 pangkat 5 sama dengan 5. Log 10 pangkat 5 sama dengan 5, berarti jawabannya adalah 50 desibel. Jadi kalau intensitasnya 10 pangkat minus 7, maka taraf intensitasnya adalah 50 desibel. Ini. Nah, bisa juga lebih cepat lagi, tinggal kita kurangi saja dari 12. Jadi misalnya 10 pangkat minus 7, maka tinggal minus 7 itu 5 kurangnya dari 12. Berarti 10 pangkat minus 7 berarti 50 desibel. 10 pangkat minus 10 berarti 20 desibel. Nah, begitu saja. 10 pangkat minus 9 dari 12 ya, berarti 30 desibel. Begitu. Nah, sekarang kita ketahui 10 pangkat minus 9. Intensitasnya 10 pangkat minus 9 berarti tarafnya adalah 30 desibel. 30 desibel. Tinggal kita kurangi 12 tadi nih. 12 kurang 9 dapat 30 desibel. Jadi satu mesin 30 desibel. Bagaimana kalau 10 mesin? Nah, tadi konsep pada soal nomor 4 kita lihat bahwa jika bertambah 10 kali lipat maka ditambahkan 10 desibel juga. Jadi satu mesin 30 desibel. Kalau naik 10 kali lipat tambahkan 10 desibel. Berarti 30 tambah 10 menjadi 40 desibel. Sekali lagi bahwa Anda rubah dulu dari intensitas bunyi ke taraf intensitas. Intensitas bunyi ke taraf intensitas. Setelah itu tinggal kalian lihat saja berapa kenaikan atau jumlah kelipatan daripada sumber bunyinya tadi. Kalau tadi dari satu buah mesin menjadi 10 buah mesin. Nah, tinggal kita tambahkan 10, setiap kenaikan 10 kali menjadi tambah 10 desibel. Gitu ya. Jadi 30 desibel tambah 10 menjadi 40 desibel. Baik, kita lanjut ke ini gelombang cahaya. Diketahui jarak dua celah ke layar adalah 1,5 meter dan panjang gelombangnya adalah 4 kali 10 pangkat minus 7 meter. Jarak antara terang pusat dan terang ketiga 0,6 cm. Maka jarak antara kedua celah adalah titik. Nah, jawabannya adalah 3 kali 10 pangkat minus 5 meter, 4,5, 1, 2, 3 kali 10 pangkat minus 4 meter, dan seterusnya, ABCD. Nah, yang pertama adalah ordenya. Jarak terang pusat ke terang ketiga berarti ordenya M-nya adalah 3. Ini orde ketiga. Persamaannya itu adalah dP per L sama dengan M kali lambda. D itu adalah jarak antara kedua celah. Kemudian L adalah jarak dari celah ke layar, itu L. Kemudian P, jarak antara terang pusat ke terang ketiga itu adalah P. Kemudian M ordenya, kemudian lambda adalah panjang gelombangnya. Kebetulan dalam soal ditanyakan adalah D. Berarti D sama dengan M, ini kita kali ke bawah semua ya. M kali lambda kali L per P. M-nya 3, ordenya 3, lambdanya adalah 4, panjang gelombangnya ya. 4 kali 10 pangkat minus 7 meter. Kemudian jarak celah ke layar adalah 1,5 meter. Kemudian jarak antara terang pusat itu 0,6 cm. Berarti 0,6 kali 10 pangkat minus 2 meter. Gitu ya. 3 kali 4. Oke, 3 kali 4, 12. Bisa langsung selesai ini. 12 per 6 kan 2 ya. Ini menjadi minus 3. Minus 3. Oke, 12 per 6 dapat 2. Ini menjadi minus 5. Oke, 2 kali 1,5 dapat 3. Oke. Ini menjadi, ini nolnya naik ke atas ya, menjadi 120 ya.
12 menjadi 120 per 6 dapat 60, 60 kali 1,5 dapat 30. 20 kali 1,5 dapat 30, 30 kali 10 pangkat minus 5 meter atau dikurangi pangkatnya hilang nolnya di sini. Saya ulangi, dikurangi pangkat hilang nolnya menjadi 3 kali 10 pangkat minus 4 meter. Jawabannya adalah E. Lanjut untuk soal nomor 7. Masih gelombang cahaya, seberkas cahaya melewati celah tunggal yang sempit menghasilkan interferensi minimum orde ketiga. M-nya ordenya ketiga, sudut deviasi 30 derajat. Jika cahaya yang digunakan mempunyai panjang gelombang 6000 angstrom, maka lebar celahnya adalah titik. Oke, ini ordenya adalah M-nya. M adalah 93 karena orde ketiga. Persamaan dasarnya adalah D sin theta sama dengan M kali lambda ini dulu. Ini. D sin theta sama dengan M kali lambda. Tanyakan D-nya, jarak antara lebar celahnya. D sama dengan M kali lambda per sin theta. M-nya ordenya 3, lambdanya 6000 angstrom. 6000 angstrom itu sama dengan 6000 kali 10 pangkat min 10. 1 angstrom itu 10 pangkat min 10. Oke, ini berarti ini tinggal menjadi 10 pangkat min 7 ya. 3 kali 6, 18 kali 10 pangkat minus 7. Sin 30-nya itu 1/2 atau 0,5. 18 bagi 1/2 sama dengan 36. 36 kali 10 pangkat minus 7. Oke, dikurangi pangkatnya, bergeser komanya menjadi 3,6. 3,6 kali 10 pangkat minus 6 meter. Ini bisa juga kita gunakan cara cepat di atas jika Anda usah pakai pangkat-pangkat semua karena jawabannya berbeda, kita gunakan angka pentingnya saja. Berarti 3 kali 6 per 5 berarti 18 per 5 dapat 3,6. Itu bisa cara cepat, nggak usah lagi pangkatnya karena yang penting angkanya tidak ada yang sama, pilihan jawabannya tidak ada yang sama ya. Bisa kita gunakan cara cepat seperti ini. Tapi lebih detailnya Anda gunakan dalam kotak ini ya, supaya lebih jelas. Oke, kita masuk ke alat optik. Yang pertama adalah mikroskop. Jarak titik api lensa objektif dan okuler sebuah mikroskop, titik objektifnya adalah fokus objektifnya 18 mm, fokus okulernya 5 cm. Jika sebuah benda diletakkan 20 mm depan lensa objektif, maka perbesaran total mikroskop untuk mata normal, di mana jarak mata normal adalah SN 25 cm, yang tak berakomodasi adalah titik A 5 kali, 9 kali, 14 kali, 45 kali, 54 kali. Nah, persamaan perbesaran mikroskop, perbesaran total mikroskop untuk mata tak berakomodasi adalah MOB kali MOK. MOB kali MOK ini. Kita cari dulu MOB-nya. MOB sama dengan FOB per SOB. FOB-nya adalah 18, SOB-nya adalah 2. Ini dari gambar ya. Ini. Berarti 18 per 2 dapat 9 kali. Kemudian MOK sama dengan SM per FOK. SN-nya 25, FOK-nya adalah 5. 25 per 5 sama dengan 5. Berarti perbesaran total mikroskop untuk mata tak berakomodasi adalah 9 kali 5 sama dengan 45 kali. Bagian D jawabannya. Ini untuk perbesaran mikroskop mata normal untuk tak berakomodasi, yaitu 9 kali 5 dapat 45 kali. Kita masuk ke teropong. Sebuah teropong diarahkan ke bintang menghasilkan perbesaran anguler 20 kali. Jika jarak fokus lensa objektifnya 100 cm, maka jarak antara lensa objektif dan lensa teropong tersebut, berarti D-nya yang tanyakan, adalah titik A 120 cm, 105 cm, 100 cm, 95 cm, 80 cm. Nah, untuk menghitung jarak lensa objektif dan lensa okuler pada teropong, kita gunakan persamaan D sama dengan FOB tambah FOK. Itu saya untuk menghitung panjang mikroskop namanya, panjang teropong. FOB tambah FOK. FOB-nya sudah ada, FOB-nya perbesaran angulernya adalah jarak fokus lensa objektifnya FOB 100 cm sudah ada. Tinggal kita cari FOK-nya. FOK sama dengan FOB M total sama dengan perbesaran totalnya itu adalah FOB per FOK. Perbesaran totalnya sudah ada 20 kali sama dengan FOB-nya 100, FOK-nya dari ini yang kita mau cari. Berarti FOK sama dengan 100 per 20 sama dengan 5 cm. Maka panjang teropong itu adalah FOB tambah FOK, 100 tambah 5 sama dengan 105 cm. Itu bagian B.
Oke, saya kira itu saya dapat sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Saya mohon dukungannya dengan memberikan like, komen, share, dan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.